Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, yang dengannya kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada uswah kita, suri toladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan muqaddimah dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Qurhi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang melimpah kepada beliau atas usahanya ini menulis sebuah buku yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita kaum muslimin di dalam memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Bisa kita lihat pada muqaddimah dari buku ini. Kita akan bacakan muqaddimah dari buku ini dan faidah yang bisa kita ambil dari muqaddimah ini. Al-muqaddimatu, pendahuluan atau pembukaan. Yang mana yang namanya muqaddimah ini merupakan gambaran garis besar dari kitab yang ada. Sehingga sangat penting ketika kita mempelajari buku apapun dibaca muqaddimahnya, karena di sana akan diberikan gambaran bagaimana kandungan isi dari kitab tersebut. Beliau mengatakan, alhamdulillahillazi anzalal kitaba qur'anan arabiyyan la'allakum tattaqun. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitabnya berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kalian bertakwa. Sehingga sangat jelas bahwasannya Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Sehingga di dalam memahami Al-Quran harus menggunakan kaidah yang ada di dalam bahasa Arab. Ya, sehingga bukan semata-mata kita melihat ada terjemahannya, kemudian kita renungkan artinya, kemudian kita fahami, kita simpulkan. Terlebih jauh mungkin ada yang sampai menafsiri dan sebagainya ketika hanya berdasarkan terjemahan, maka ini kurang tepat. Kenapa? Karena yang namanya Al-Quran itu berbahasa Arab, sehingga tidak mungkin ada orang faham terhadap kandungan Al-Quran ketika dia tidak faham bahasa Arab. Ya, sehingga ditekankan di sini, diingatkan bahwasannya Al-Quran itu berbahasa Arab. Allah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa kitabnya agar kalian bertakwa. Walladzi yassaral Qur'ana lidzikri la'allakum tafhamun. Dan zat yang telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, termasuk di dalamnya untuk dihafalkan, agar kalian bisa memahami. Ini merupakan sifat dari Al-Quran, yaitu mudah diingat, mudah dihafalkan. Sehingga kalau kita ditanya berapa orang yang hafal Al-Quran, sampai-sampai kita tidak bisa menjawabnya karena saking banyaknya. Ya, karena terlalu banyaknya orang-orang yang hafal Al-Quran, dan ini tentunya berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin an-nabiyil arabiyyil mab'usi bi kitabin mubinin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada nabi kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dari bangsa Arab
yang dia diutus bi kitabim mubin, menggunakan kitab yang jelas. Tidak lain adalah Al-Qur'an. Wa ba'du. Ya, wa ba'du dan setelahnya. Ya, di sini dibacanya dengan dhammah karena diniatkan ada mudhaf ilaih yang dihilangkan. Sehingga bukan wa ba'da, bukan, tapi apa? Wa ba'du. Diniatkan ada mudhaf ilaih yang dihilangkan. Yaitu ketika mudhaf ilaihnya dizahirkan maka dibaca nasab, wa ba'da apa gitu ya, wa ba'dal hamdi lillah wa salati wa salami ala rasulillah, misal. Itu ketika mudhaf ilaihnya ditampakkan maka wa ba'da, tapi ketika dihilangkan maka dibacanya dengan wa ba'du. Wa ba'du dan setelahnya, artinya setelah muqaddimah tadi, penulis mengatakan fa inna hajatal muslimi ila ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyati daruriyatun jiddan. Sesungguhnya kebutuhan seorang muslim terhadap mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab itu sangat-sangat mendesak. Ya, sangat mendesak. Artinya kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda. Bukan nanti, bukan bulan depan, bukan tahun depan, bukan. Ya, karena setiap muslim itu sangat butuh kepada bahasa Arab. Di antara alasannya banyak, di antaranya kenapa mendesak? Karena setiap orang Islam itu harus sholat. Sholat itu berbahasa Arab. Sholat tidak sah kalau tidak pakai bahasa Arab. Baik faham bahasa Arab, tidak faham bahasa Arab, harus pakai bahasa Arab. Dan orang yang ingin sholatnya khusyuk, maka tidak mungkin dia mengucapkan sesuatu tanpa tahu apa yang dia baca. Dan untuk mengetahui apa yang dibaca, bacaan yang ada di dalam sholat, maka harus tahu tentang bahasa Arab. Ini diantaranya. Ya, sehingga ditekankan di sini sangat mendesak. Ya, di antara alasannya juga yang diterangkan di sini, idbiha sababun ila fahmil Qur'ani wa sunnati. Ini alasan yang argumen yang disampaikan oleh penulis. Kenapa orang Islam itu sangat mendesak untuk mengetahui bahasa Arab, untuk mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab? Karena mengetahui kaidah bahasa Arab itu merupakan cara, yang merupakan sebab atau cara untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran, As-Sunnah ini merupakan pegangan kita kaum muslimin. Al-Quran berbahasa Arab, As-Sunnah juga berbahasa Arab, maka keduanya tidak mungkin bisa difahami tanpa mengetahui bahasa Arab. Wa qad amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita. Memerintahkan untuk apa? An natamassaka bihima, agar kita berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa na'mala bima fihima, dan mengamalkan kandungan yang ada di dalam keduanya tadi. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sekaligus mengamalkannya. Wala yumkinu, dan tidak mungkin an nafhamahuma fahman tamman, kita bisa memahami keduanya. Tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang sempurna illa ba'da ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyati, melainkan setelah mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Ini yang ditekankan oleh muallif. Kenapa kita mendesak untuk belajar? Karena tidak mungkin kita bisa faham Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang sempurna, dengan pemahaman yang sebenar-benarnya, melainkan ketika mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Kemudian yang kadang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, wa ma zala aktsarul muslimina ya'taqiduna anna qawaidal lughatil arabiyyati ala janibin kabirin minas su'ubati wa ta'qidi. Kadang yang terjadi di tengah kaum muslimin, mereka menganggap, ya, wa ma zala aktsarul muslimina, dan
banyak dari kaum muslimin atau kebanyakannya kaum muslimin mereka senantiasa ya'taqiduna, mereka senantiasa meyakini anna qawaidal lughil arabiyyati ala janibin kabirin, bahwasannya kaidah-kaidah bahasa Arab secara umum atau kebanyakannya minas su'ubati wat ta'qidi, berupa sesuatu yang sulit dan rumit. Kadang ada orang Islam menganggap seperti itu. Ya maaf saja ya, bahkan sampai ada yang ya ini tidak pantas diucapkan ya. Tidak pantas diucapkan, ada yang mengatakan kamu jangan belajar nahwu, nanti kalau nggak kuat bisa gila. Ini sebenarnya nggak layak diucapkan, ini tidak pantas diucapkan. Seakan-akan ada bagian dari ilmu agama yang tidak mungkin bisa difahami oleh kaum muslimin, padahal Allah sudah mengukurnya. Bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, ilmu kaidah bahasa Arab ini bagian dari ilmu agama, dan ilmu agama Allah sudah mengukurnya bahwasanya manusia mampu untuk memahaminya. Ya, sehingga ini merupakan anggapan yang salah ya, kalau ada yang beranggapan kaidah bahasa Arab itu sulit, nahwu itu rumit ya, minas su'ubah wa ta'kid ya, bihaitsu yata'ajjaru ala ayyi syakhsin an yafhamahu ma lam yatakhassas fi dirasatiha. Ya, di mana yata'azzar ya, anggapannya itu yata'azzar ala ayyi syakhsin, tidak mungkin bagi seseorang an yafhamahu untuk bisa memahami ya, untuk bisa memahaminya, salah baca, an yafhamaha, ya, ana ulangi ya, bihaitsu yata'azzaru ala ayyi syakhsin an yafhamaha ma lam yatakhassas fi dirasatiha. Ana ulangi ya, di mana tidak mungkin bagi seseorang untuk bisa memahaminya, an yafhamaha, tidak mungkin bagi seorang untuk bisa memahami kaidah-kaidah bahasa Arab malam yatakhassas fi dirasatiha, selama dia tidak takhassus, tidak mengkhususkan dalam mempelajarinya. Ini anggapan sebagian orang. Tidak mungkin kalau bukan anak pondok, kalau bukan orang pondokan ya gitu ya, untuk bisa belajar nahwu. Yang di pondok saja dia tidak paham, apalagi yang tidak mondok. Kadang ada yang anggapannya seperti itu. Ya, anggapannya itu untuk bisa ya harus takhassus, harus spesifik. Ya, artinya spesifik di sini harus jadi santri pondok misal. Kita katakan sangat-sangat baik ketika ada seorang yang ingin takhassus, menjadikan dirinya dia sebagai seorang santri belajar di pondok pesantren. Ini sangat-sangat baik dan ini sangat-sangat kita dukung. Ya, kalau ada orang atau mungkin ada seseorang ya, atau ada anak gitu ya, ingin mondok, Masya Allah, ini merupakan pintu kebaikan. Ya, yang kita maksud di sini ada orang yang menganggap bahwasanya belajar kaidah bahasa Arab itu tidak mungkin bisa kalau tidak jadi santri misal ya. Kalau kita lihat cukup banyak orang-orang yang mereka bisa menguasai tentang kaidah-kaidah nahwu atau bisa memiliki ilmu bahasa Arab, padahal mereka bukan santri, bukan santri pondok juga belum pernah, sekolah juga belum pernah, kuliah belum pernah misalnya, tapi Masya Allah ada yang sampai bisa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sebenarnya setiap orang Islam itu punya kesempatan untuk bisa. Ya, setiap orang Islam punya kesempatan untuk bisa. Fahadha kitabul muyassari fi ilmin nahwi. Maka ini adalah kitab al-muyassar fi ilmin nahwi, atau kita baca fahadha kitabun atau fahadha kitabu, kemudian nama kitabnya al-muyassaru fi ilmin nahwi. Nama kitabnya al-muyassaru fi ilmin nahwi. Maka ini adalah kitab al-muyassar fi ilmin nahwi, yaitu kitab yang muyassar untuk memudahkan dalam memahami ilmu nahwu. Mu'allif mengatakan wa qad wada'tuhu bi ibaratin sahlatin, dan saya telah menulisnya, ya meletakkannya maksudnya menulisnya menggunakan ibarah, ungkapan sahlah, bahasa yang mudah,
wa amsilatin katsiratin, dan contoh yang banyak. Ya, nanti akan kita dapatkan di buku ini. Ya, contohnya lumayan banyak sehingga bisa untuk membantu kita di dalam memahami kaidah yang ada. Tujuannya liyashula fahmuhu, agar mudah difahami, wala siyama lil mubtadi'ina fi dirasatin nahwi, terlebih bagi orang-orang yang awal-awal atau para pemula di dalam mempelajari ilmu nahwu. Wallaha as'alu an yaj'alahu khalisatan liwajhil karimi. Wallaha, hanya kepada Allah. Boleh dibaca wallaha, boleh dibaca wallahu. Ya, kalau dibaca wallaha diniatkan maf'ul bih yang didahulukan. Wallaha an yas'alu, ay wallaha as'alu. Wallaha as'alu, hanya kepada Allah saya meminta. Meminta apa? An yaj'alahu khalisatan, meminta agar dia menjadikan amal ini adalah ikhlas, liwajhil karimi, mengharapkan wajahnya yang mulia, wa an yanfa'ana bihi yaumaddini, dan memberikan manfaat kepada kita pada hari kiamat kelak. Wa huwa arhamur rahimina, dan dia Allah zat yang maha pengasih dari semua yang pengasih. Ya. Hurrata Sya'bana sanata sittin wa salasina wa arba'i mi'atin wa alfin lil hijrati. Hurrata Sya'bana ditulis pada awal bulan Sya'ban tahun 1436 Hijriyah. Al-Muallifu Aceng Zakaria, ditulis oleh al-muallif atau muallifnya adalah penulisnya Al-Ustadz Aceng Zakaria. Semoga Allah memberikan pahala yang melimpah kepada beliau. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan ada minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.